meresapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, tolong kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini firman-Mu sungguh menjadi penolong bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kak Foni harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan selalu tetap semangat. Ya, kita jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Abi Raja Wali. Nah, hari ini Kak Foni akan bercerita tentang Musa. Ya, jadi perjalanan Musa ini panjang sekali ya. Kalau minggu lalu Kak Ratna sudah cerita bagaimana Tuhan memberikan perintah 10 perintah Allah ya, yang sangat terkenal itu ya, kepada bangsa Israel untuk mereka taati, dan 10 perintah Allah itu tetap berlaku sampai dengan detik ini ya. Jadi kita juga harus berpegang kepada 10 perintah Allah tersebut. Nah, hari ini Kak Foni mau cerita tentang Musa, bagaimana Musa diperintahkan Tuhan ya, setelah dia mendapatkan perintah tentang 10 perintah Allah ini. Musa diperintahkan kembali oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam ya. Jadi Musa naik ke atas Gunung Sinai ditemani oleh Yosua ya kan ya, abdinya Musa yang dipercaya oleh Musa, dan Tuhan juga mengasihi Yosua ya. Jadi Yosua ini menunggu Musa di kaki Gunung Sinai, sedangkan Musa ada di Gunung Sinai, sedangkan Harun kakak dari Musa yang diperintahkan oleh Musa untuk menjaga bangsa Israel. Nah, ketika Harun diperintahkan untuk menjaga bangsa Israel ini merasa aneh dan merasa bingung. Kenapa Musa lama banget sih di atas Gunung Sinai? Ngapain sih? Terus Musa itu di sana tuh keadaannya bagaimana? Baik-baik aja atau masih adakah gitu kan ya? Jadi bangsa Israel merasa penasaran sekali ya. Jadi mereka merasa kayak nggak punya pemimpin lagi gitu. Jadi mereka bertanya kepada Harun, Pak Harun katanya, kita ini mau tanya gimana keadaannya Nabi Musa. Karena Nabi Musa tuh nggak pernah turun dari Gunung Sinai dan nggak pernah ada kabarnya katanya. Nah, karena itu kami minta nih sama Pak Harun katanya, untuk memberikan kami sebuah ya kan, sebuah Allah ya kan, yang bisa kami sembah ya kan ya. Nggak tahu bentuknya tuh seperti apa, sebuah Allah, pokoknya seorang Allah ya kan ya, yang bisa kami sembah dan kami lihat wujudnya. Lalu Nabi Harun, karena dihadapkan oleh orang banyak, Nabi Harun bilang begini sama bangsa Israel, kalau begitu kumpulkan perhiasan kalian, anting-anting kalian, cincin kalian, gelang kalian, kalung kalian, kumpulkan semuanya. Kemudian bangsa Israel langsung mengumpulkan emas-emas tersebut, perhiasan mereka tersebut, dan diberikannya kepada Harun. Nah, setelah itu Harun menempah emas ini ya kan, melebur emas ini, kemudian ditempah di sebuah cetakan ya, anak lembu emas ya kan ya. Jadi seekor lembu atau kalau lembu itu dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan kerbau ataupun sapi ya, seperti itu wujudnya. Jadi seperti seolah-olah ini adalah Allah ya. Jadi mereka dikasih sebuah patung ini. Nah, didirikannya pula sebuah mezbah, dan di atas mezbah itu ditempatkanlah anak lembu emas ini. Wah, bangsa Israel merasa, wah ini dia nih sosok yang bisa kita sembah selain Tuhan Allah yang kemarin itu menyelamatkan kita. Dan mereka besok paginya menyerahkan persembahan kepada patung itu ya, menyerahkan seserahan pokoknya. Terus kemudian mereka berdoa di situ, mereka menyembah berlutut kepada patung itu, mereka menari-nari di depan patung itu. Ya, Harun merasa serba salah ya kan, karena ya apa yang dia buat itu adalah perbuatan yang salah ya. Tapi karena ya seperti itu, jadi Harun karena dihadapkan oleh orang banyak, hanya itu yang bisa dia lakukan dan hanya itu yang terpikir oleh Harun, dan itu adalah perbuatan yang sangat salah ya. Kemudian Tuhan Allah melihat kalau kelakuan dari bangsa Israel ini sudah sangat tidak taat ya, sangat tidak nurut kepada Tuhan Allah. Akhirnya Tuhan datang kepada Musa, lalu menyuruh Musa untuk turun dan pergi menemui bangsa Israel. Akhirnya Musa turun dari Gunung Sinai dan menemui Yosua pertama kali, karena Yosua menunggu di kaki Gunung Sinai. Lalu Yosua bilang begini,
Saya seperti mendengar suara genderang perang Nabi Musa, katanya. Lalu kata Nabi Musa, bukan, itu bukan genderang perang, tapi mereka sedang bersuka cita. Mereka menyembah Allah lain dan Tuhan gak senang. Jadi Tuhan memerintahkan saya untuk menemui bangsa Israel. Ketika Nabi Musa melihat bangsa Israel, ketika Nabi Musa menemui bangsa Israel yang sedang berpesta pora menyembah berhala ini, Nabi Musa sangat marah. Dan ketika itu Musa membawa 2 loh batu ya, 2 loh batu, yaitu yang terdapat perintah Allah yang Tuhan Allah tulis di atas loh batu tersebut ya. Kemudian 2 loh batu itu ketika dia ketemu sama si bangsa Israel, dilemparkannya lah 2 loh batu itu sampai hancur. Dan kemudian bangsa Israel kaget ya. Kemudian Musa langsung ambil anak lembu emas itu, dia buang ke api sehingga emasnya itu mencair dan emasnya itu dibuang ke aliran sungai. Ya, Musa sangat marah sekali. Lalu Musa bilang begini sama bangsa Israel. Pertama dia bilang dulu kepada Harun, apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Ya. Dan kepada bangsa Israel, Musa juga marah. Kenapa kalian gak percaya? Padahal Tuhan sudah menjaga kalian semua, Tuhan sudah memelihara kalian semua sampai dengan detik ini. Nah, tetapi kalian masih tidak percaya dan kalian malah menyembah yang bukan Tuhan Allahmu, menyembah berhala, menyembah patung pula. Nah, kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel, sekarang siapa yang menurut sama saya dan sama perintah Tuhan? Ya kan? Ayo maju ke depan dan ikuti saya. Ternyata yang maju itu adalah bangsa Lewi ya. Jadi bangsa Lewi ini berkumpul, percaya kepada Nabi Musa dan kepada Tuhan Allah. Yang lainnya Tuhan musnahkan ya. Tuhan musnahkan karena mereka nggak percaya. Karena dan Musa ini kemudian diperintahkan Tuhan kembali untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian ya. Karena di tanah Kanaan ini Tuhan sudah bilang sama bangsa Israel, ayo pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada kalian semua. Di sana berlimpah susu dan madu, jadi kalian gak usah takut kekurangan apapun ya. Jadi Musa membawa bangsa Israel ini yang percaya dan taat kepada Tuhan untuk kemudian berjalan kembali menuju ke tanah perjanjian ya. Jadi anak-anak, adik-adik semuanya, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan pasti jaga dan pelihara kita. Jadi oleh sebab itu adik-adik, jangan lupa, jangan pernah merasa Tuhan tidak pernah ada dalam hidup kalian. Tuhan selalu ada dan menjaga kalian sampai dengan detik ini. Buktinya Tuhan tidak pernah membuat kalian kekurangan dan kalian selalu tercukupi ya. Jadi kalian harus selalu bersyukur, selalu taat. Taat itu sama Tuhan, itu bisa diaplikasikan dengan taat kepada kedua orang tua kalian, kepada guru kalian. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau kalian taat kepada guru, kepada orang tua terutama, maka kalian juga akan taat kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini terdapat di Amsal 13 ayat 13. Jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Dan jangan lupa untuk selalu dengar firman Tuhan setiap minggunya. Dan selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Dan kalau tidak perlu untuk keluar, jangan keluar. Kalaupun harus keluar, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Kemudian selalu membawa hand sanitizer. Dan selalu mencuci tangan ketika kalian beraktivitas atau memegang sesuatu barang yang selalu dipegang oleh orang lain ya. Tetap selalu menjadi anak kebanggaan kedua orang tua kalian dan selalu setia. Sampai ketemu lagi di ibadah online selanjutnya. Dan jangan lupa juga kita harus selalu berdoa agar kita selalu bisa bertemu kembali ya di lain waktu yang akan datang. Kita bertemu muka ya kembali ya. Dan kita selalu berdoa untuk kondisi Indonesia saat ini agar Tuhan pulihkan dan Tuhan bikin semuanya kembali normal ya. Terima kasih adik-adik. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan,
kami tidak mau menjadi bangsa Israel pada waktu itu Tuhan. Tapi kami Tuhan mau menjadi Tuhan anak-anak yang taat, yang selalu setia kepada Tuhan, yang selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kami iman yang sangat besar kepada kami untuk kemudian kami melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati kedua orang tua kami, usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau cukupi semua Tuhan. Engkau juga memberkati pribadi kami Tuhan, dalam sekolah online yang sedang kami jalani saat ini Tuhan. Biarlah apapun tugas yang diberikan dari guru-guru kami Tuhan, kepada kami dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan dengan baik, dan kami menghasilkan sesuatu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami sudah menjadi anak-anak pilihan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.